Sebentar, materinya sudah dibuka, cuman kok belum terlihat. Oke. Apakah sudah terlihat? Masih loading, Bu. Oke, ya. Self protection. Oke, self protection. Baik, terima kasih. Tentang proteksi diri. Nah, kenapa saya di sini adalah gambar keluarga dan rumah. Ternyata di dalam sebuah rumah itu pasti ada keluarga, dan di dalam keluarga yang dibentuk pasti juga ketika Tuhan atau Allah mempercayakan anak-anak kita, tugas kita selaku orang tua adalah melindungi mereka, mendidik mereka, kemudian memberi teladan bagi mereka, khususnya perilaku yang baik. Iya, terima kasih buat semua yang bergabung di malam hari ini. Kita akan bersama-sama, nanti boleh siapa yang mau sharing, oh iya saya pernah mengalami dan lain sebagainya ya. Oke, saya masuk ke slide yang berikutnya. Nah, lindungi anak sebelum mereka mampu melindungi dirinya sendiri. Rumah harus menjadi lingkungan yang damai dan hangat di mana anak kita merasa aman dan nyaman. Nah, karena pastinya kita tahu bahwa di rumah itu ada kedua orang tuanya, maka dia harus merasa aman dan nyaman, bukan merasa cemas, bukan merasa ketakutan dan lain sebagainya. Nah, kita mau mewujudkan bahwa anak-anak kita ini mampu menjaga diri. Nah, sebelum ke area luar, maka kita sebagai orang tua harus melatih, mengajari anak-anak kita bagaimana menjaga dirinya. Namun, menjaga diri ini bukan hanya sekedar diperkatakan. Nanti kalau ada orang jahat, kamu harus begini ya. Nanti kalau misalkan di jalan raya, kalau banyak mobil, kalau kamu mau menyeberang, kamu harus seperti ini. Tapi tidak pernah dilakukan bersama-sama. Tidak pernah dipersiapkan bersama-sama. Dan terkadang kita hanya cuman melihat bahwa, loh anak saya kok nggak bisa nyebrang, misalkan ya. Tapi kita nggak pernah latih lagi. Iya, anak saya belum bisa nyebrang, gimana caranya? Tapi kita juga nggak pernah latih. Nah, disinilah kita harus menjadi lingkungan yang damai dan hangat dari rumah ketika anak kita merasa aman dan nyaman. Oke. Nah, kali ini self protection berbicara tentang keselamatan dalam diri. Keselamatan dalam diri sangatlah penting dimiliki setiap orang. Kita dibekali kemampuan untuk melindungi diri kita dari setiap bahaya yang mengancam. Contoh, ketika kita berjalan tiba-tiba matahari menyilaukan mata kita, maka kita dibekali kemampuan untuk menutup mata kita dari cahaya matahari. Misalkan, atau ketika kita lagi berjalan dan tersandung batu, maka kita segera mungkin spontan untuk bagaimana saya harus menyangga diri saya jangan sampai benar-benar terjatuh. Nah, biasanya bahaya-bahaya gini kita harus mulai dari bahaya yang sederhana. Bagaimana cara kita berjalan? Nah, kita bisa lihat ya, anak-anak ini awalnya jalannya gimana? Ada yang jalannya nggak paham, nabrak kursi kah, nabrak meja kah, misalkan ya. Atau misalkan tangannya nggak sampai, kalau jalan tangannya terlalu lebar ke samping misalkan. Ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melindungi diri saat tersandung tadi. Saat tersandung dan terjatuh, bagaimana bisa melindungi diri? Otomatis kita ngelatih nih, ketika anak-anak lagi jalan, kita kasih halang rintang. Oh, dia paham nggak? Ada benda-benda yang ada di sekitarnya, kemudian dia belokkan badannya. Atau mungkin melangkah, begitu ya. Nah, atau ya nggak paham, udah dilewatin aja. Mau kesandung terserah, mau kejedut terserah, mau jatuh juga
terserah. Nah, ini perlu jadi catatan kita ya, untuk dimulai dari bahaya yang sederhana. Yang kemudian yang ketiga tadi ya, bagaimana kita melindungi diri saat kita dipukul oleh teman kita atau orang lain. Oh, berarti saya harus bisa nangkis, saya harus bisa menghindar, saya harus bisa lari, mencari pertolongan. Nah, ketika kita mencari pertolongan, maka fokus kita harus dapat, wah, saya harus bisa yang namanya mengamati lingkungan sekitar. Mana ya orang-orang yang bisa melindungi saya ketika saya mendapat perilaku yang tidak baik dari orang lain juga. Nah, biasanya kalau di dalam proses perlindungan ini, kita bilangnya, oke, cari orang dewasa yang bisa melindungi kamu. Ternyata kamu nggak dapat. Kamu harus cari orang dewasa lain yang mungkin kamu bisa percaya untuk bisa melindungi kamu. Dan lain sebagainya. Nah, di sini ya kita bisa mulai dari bahaya sederhana. Bagaimana berikutnya adalah bagaimana anak melindungi diri secara spontan. Pada poin yang keberapa dulu kita belajar tentang spontanitas, dimulai dari berbicara, kemudian inisiatif dimulai dari bergerak, ya kan? Misalkan ada gelas tumpah, langsung bergerak ambil tisu atau ambil lap untuk melap, atau kalau enggak cuek aja ya jalan, kepleset nih, jatuh. Nah, gitu ya. Bagaimana anak-anak melindungi diri secara spontan saat dia terjatuh? Maka dia harus menggerakkan anggota tubuh yang lain untuk menyelamatkan diri. Ada yang bertanya atau berkata, anak saya kalau jatuh ya jatuh aja. Dia belum paham, belum tahu bahwa tangannya bisa dia gerakkan untuk dia menyangga tubuhnya. Atau kakinya mungkin bisa langsung dia seimbangkan. Atau dia bisa cari pegangan dan lain sebagainya. Sehingga tiba-tiba kepalanya ini terluka karena kejedut pinggirannya meja ya. Berawal dari dia ngompol belum, oke nanti dulu aja deh, sebentar masih ini, ternyata dia pas berdiri kepleset jatuh, kemudian terluka. Nah, jadi hal-hal ini kita bisa tahu bahwa oh ternyata anak-anak belum spontan untuk menggerakkan anggota tubuh saat terjatuh. Yang kedua adalah bagaimana anak melindungi diri secara spontan ketika dia mengalami sebuah penyerangan. Dengan menangkis tadi ya, atau menghindar saat dirinya terancam. Kadang beberapa anak itu yang saya perhatikan nggak takut sama orang sih, sebenarnya nggak takut sama orang jahat, tapi justru mereka takut sama semut, mereka takut sama binatang kecil gitu ya. Ketika menjumpai binatang kecil, semut, dia sudah takut gitu ya. Nah, cuman ketika dia menyatakan ketakutannya berarti dia paham bahwa dirinya terancam. Nah, terancam ini kemudian dia menghindar atau tiba-tiba dia cari benda apa untuk dipukul itu semutnya. Padahal semutnya kecil tapi dia cari buku yang besar untuk dipukulkan misalkan. Nah, berarti kan dia paham caranya. Bagaimana sekarang memahamkan tentang orang lain yang melakukan sebuah penyerangan. Berarti oh dia harus paham nih wajah orang jahat itu gimana, wajah orang asing itu bagaimana. Atau misalkan ketika dia menghadapi orang baik, berpura-pura baik, tapi ternyata dia jatuh, dia harus juga berhati-hati, berarti melatih untuk melapor dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya tentang kejatuhan benda. Nah, biasanya kita jalan ada benda jatuh dari atas, buk gitu ya. Nah, kemudian apa nih spontanitas kita, inisiatif kita langsung bergerak menangkis atau menahan. Terus kita minta tolong, ini saya nggak bisa. Nah, ini juga harus dilatihkan. Kalau kejatuhan benda, apa diem aja tiba-tiba buk gitu ya. Terus kepalanya kejatuhan. Ya kalau bendanya ringan. Tapi misalnya ini bendanya berat gitu kan ya. Tapi ya udah menyerah saja karena saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Nah, ini harus dilatihkan. Oke, ada beberapa hal. Biasanya latihannya di mana ya, di rumah. Kalau Bu Ani pernah bilang, ayo dimulai dari kita dulu. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, mungkin ada salah satu merek ya Adidas. Ayo dimulai dari saya. Mulailah dari kita untuk melatihkan anak-anak seminim apa. Kita harus gali pemahaman anak.
untuk supaya mereka aman. Kalau kita sudah kita sudah gali, kita sudah tahu, kita latihkan, maka begitu terjadi sesuatu mereka sudah bisa minimal aman terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Nah, orang tua dan pengajar ini ya, pentingnya orang tua dan pengajar, perannya apa? Kita sebagai orang tua juga pengajar, saya sebagai pengajar itu perlu menjaga keselamatan mereka dengan melindungi mereka dari hal-hal yang membahayakan. Loh, pernah saya waktu itu ya terima, sudah sebenarnya nggak baru anak ini, sudah beberapa bulan terapi, cuman nggak sadar bahwa dia ternyata masih keluar dari rumah gitu kan ya. Waktu itu dia terapi, pintu tempat kami itu terbuka. Ternyata dengan segera si anak ini begitu keluar dari kelas lari kemudian keluar dari rumah, lari sekencang-kencangnya. Nah, saya umur 40 tahun, 40 apa 41 ya, saya mau ngejar dengan saya bilang stop, berhenti. Waduh, ini materi belum saya pahamkan, stop dan berhenti. Akhirnya anak ini bisa berhenti sebelum sampai jalan raya. Kenapa? Karena di depan ada orang perbaiki rumah yang banyak batu kerikilnya. Jadi kan nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal. Jadi dia kesakitan. Aduh, puji Tuhan, saya bilang begitu. Begitu saya sampai di dekatnya, saya tangkap dia berhenti. Jalan pelan. Saya tidak bilang jangan lari-lari, tidak. Saya bilang jalan pelan. Yuk kembali. Jalan pelan ya. Jadi saya latih nih, saya harus tahu nih, ngelatih dia kata stop, paham kata berhenti, paham kata lari. Karena kan nanti ada nih lomba lari misalkan. Saya nggak mungkin bilang jangan lari-lari, padahal kita kenalkan nih, misalnya sport day gitu ya, hari olahraga dengan lari. Kan pasti ada perintah. Akhirnya saya bilang jalan pelan-pelan. Nah, kemudian saya paham, jalan pelan-pelan itu gimana? Dia masih belum bisa kontrol badannya. Maka saya pegang area bahunya. Ini loh, jalan pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Sambil saya ngomong pelan-pelan ya. Begitu dia kan cenderung menyondongkan badannya ke depan untuk dia lari. Saya bilang, jalan pelan-pelan. Sekarang dia sudah paham tentang jalan pelan-pelan, gosok gigi pelan-pelan. Kemudian waktu gosok gigi itu beberapa sikat giginya patah gitu ya, karena dia pegangnya terlalu kuat, terlalu kenceng. Nah, patah kan bukan berarti aman, karena patahannya bisa tajam di tangan. Kena lah lagi di tangan, berdarah. Bu, maaf, ini tadi pas gosok gigi, kemudian tangannya berdarah, kena patahannya sikat gigi. Nah, maka kita harus latih lagi gitu ya. Ya, ada beberapa orang tua yang paham gitu kan, tapi ada beberapa, kenapa sih di sana terluka terus gitu kan ya. Nah, maka dari itu saya bilang, untuk dari itu pentingnya latihan seperti ini. Dan perlu saya bilang sama teman-teman terapis, kita harus jujur sejujurnya. Apapun keadaan, apapun masalah, apapun yang terjadi pada anak ini. Begitu. Jadi saya mulai nih. Oke, pintu terbuka, pintu tertutup, latih. Kemudian tolong tutup pintu, tolong buka pintu. Tapi sudah ada terapis yang di luar misalkan. Jadi begitu dia keluar, langsung dipegang. Stop. Kembali, jalan pelan. Nah, contohnya seperti itu ya. Kita perlu mengajar, kita perlu menjaga keselamatan anak-anak dengan melindungi mereka. Yang berikutnya, sambil memberi pemahaman tentang bahaya dan aman. Saya bilang kerikil, saya kumpulkan kerikil, lihat bilang ini tajam. Saya taruh di kakinya atau di tangannya. Tajam, bisa terluka, bisa berdarah. Yang batu ini tidak tajam. Jadi saya bedakan antara benda-benda tajam, benda-benda tidak tajam. Misalnya juga yang namanya jarum, lihat jarum. Ini tajam. Kemudian saya masukkan saya buat itu loh saya lupa kalau di penjahit. Jadi ada flanel, terus di dalamnya ada kapasnya kan bisa ditusuk gitu kan. Terus kemudian saya tusukkan, saya bilang aduh gitu ya, walaupun itu bukan orang. Tapi terus akhirnya saya buat boneka-bonekaan tapi di tangannya. Saya tusukkan, aduh sakit, tajam, berbahaya, harus
pelan supaya aman, itu berulang kali menyampaikan. Nah, maka dari itu beberapa hal ini perlu menjadi perhatian kita, bahwa anak-anak kita tidak selalu aman dimanapun dia berada, tapi kita harus latihkan supaya mereka paham. Oke, kebanyakan kecelakaan ini terjadi di rumah dan setengahnya melibatkan anak-anak di bawah usia 5 tahun. Nah, banyak kejadian yang seharusnya dapat dicegah jika satu, kita mengatur posisi perabotan dan benda lain dengan mempertimbangkan keselamatan anak. Aduh, tempatnya nggak cukup. Nah, berarti mejanya yang ujungnya itu bisa dikasih seperti selotip gitu ya, yang hitam itu plakban misalkan, supaya nggak terlalu tajam, atau diasah begitu ya, itu bisa. Terus kemudian latih dia bahwa jalan itu lihat ada benda di sekitarmu, maka kamu harus miring misalkan. Kalau memang sempit, maka kamu yang harus gerakkan badanmu, miring kah, atau kalau ada halang rintang di atas yang melebihi dari kepalamu, maka kamu harus merunduk. Nah, ini latih mereka. Yang kedua, pastikan semua jendela tertutup dan tidak mudah dijangkau anak. Jangan meletakkan kursi dekat dengan jendela. Misalkan, ternyata anak suka manjat-manjat ya kan? Manjat-manjat, kemudian kayaknya nggak jatuh. Tapi terkadang ada beberapa hal yang mungkin lepas dari pengawasan kita. Waktu adik saya sendiri ya, waktu itu umur 3-4 tahun, karena orang tua saya itu ngajarin pipis, dipipiskannya di jendela. Sewaktu-waktu orang tua saya kerja, terus kemudian saya tidur, saya juga masih kecil ya, masih umur 6 tahun, 6-7 tahun, adik saya umur 3 tahun gitu ya. Saya tidur, kemudian nenek saya mungkin lagi jahit, dia maunya pipis, akhirnya dia naik di jendela deket ranjang itu. Ternyata mungkin belum sampai kepada pipis yang ini, dia terpleset jatuh. Ya akhirnya patah nih tangannya. Jadi dipasang pen, umur 3 tahun. Nah, hal-hal ini kan juga harus kita perhatikan. Jangan melatih anak-anak untuk melakukan aktivitas berbahaya walaupun itu dalam pantauan kita. Kalau memang kita tahu itu berbahaya, bagaimana kita bisa meminimalkan? Oke, kemudian jangan mengisikan benda berbahaya, misalkan cairan pemutih ke dalam botol bekas minuman, atau dan lain sebagainya. Pertama dibuat mainan karena dia tahu mungkin baunya enak, bisa saja. Hati-hati, kalau kita nggak ngawasi, kita nggak ada di situ, bisa saja keminum atau dan lain sebagainya, begitu ya. Karena barusan juga ada kasus, ada tukang di rumahnya, kemudian makan remahannya cat gitu ya, ternyata terus diare sehari sampai 7 kali. Ya nggak pernah loh ini sampai 7 kali diarenya, 7-8 kali kok sampai dia lemes. Ternyata habis makan remahannya cat. Nah seperti ini ya. Kemudian pasanglah alarm asap atau pemadam api dan pagar pengaman rumah. Simpanlah obat-obatan jauh dari jangkauannya anak-anak. Kemudian periksa resiko berbahaya saat kita berkunjung ke rumah teman. Kita harus lihat, tanyakan, apa kita boleh memindahkan benda yang tajam atau yang mudah pecah? Vas bunga mungkin, ada kaca mungkin, atau hiasan meja itu yang dari kaca itu kan banyak kan. Nah, bukan masalah memecahkannya, tapi setelah memecahkan kan anak ini bisa tiba-tiba lari dan kena di kakinya dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya yang paling penting adalah ajari anak prinsip dasar keselamatan. Apa itu? Kemampuan yang dimiliki anak sudah cukup bagus untuk kita memberikan tahapan latihan ini. Yang pertama pasti kontak matanya. Kontak mata berarti termasuk pengamatan benda-benda sekitar. Dia harus paham benda-benda yang ada di lingkungannya. Meja, kursi, sofa, pintu, kunci, kemudian vas, dan lain sebagainya, dia harus paham. Nah, setelah itu masuk ke pemahaman bahasa sederhana. Dia paham ketika dia mau mengambil sesuatu, dia dipanggil, Rizka, dia langsung menghentikan badan dan noleh. Nah, pentingnya ini. Kemudian mengerti bahasa nonverbal.
No. Jadi bukan, tidak ya, sini, dan lain sebagainya. Kadang kita itu bingung dengan respon kita. Mungkin kita ini justru malah teriak, tidak boleh ya, ini. Akhirnya anak bingung. Kita tenang. Bilang, no, sini, duduk. Dia harus paham kata, apa namanya, lambaian tangan tidak, atau lambaian tangan untuk suruh datang ke sini. Nah, misalkan dia buka kulkas, orang lain misalkan, no, izin dulu. Mau apa, misalnya begitu ya. Nah, itu kita latih pemahaman bahasa sederhana. Kadang biasanya ada yang tanya-tanya, itu isi kulkasnya apa tuh? Itu di kamar, pengen tahu. Ada beberapa anak itu kepo gitu ya. Dia sudah bisa verbal, tapi keponya tinggi. Rasa ingin tahunya besar. Pengen masuk ke kamar, pengen masuk ke apa namanya, gudangnya tetangga itu ya. Tapi kalau sudah tahu ya sudah sebenarnya. Hanya ingin menyelidik. Tapi kan kita nggak tahu di dalamnya itu ada benda-benda berbahaya apa, ya kan? Nah, jadi dia pengen tahu, anak saya itu kalau ke rumah orang selalu masuk-masuk. Iya, pastinya karena dia ingin tahu. Tapi dia belum bisa ngontrol badannya untuk, oh, ini rumah orang lain. Saya harus bersikap sopan. Saya harus duduk baik. Kalau mau ke toilet saya harus izin. Kalau saya tidak diizinkan untuk melihat sekitar rumah, ya saya harus tenang, saya harus duduk dan lain sebagainya. Nah, ini berhubungan dengan pemahaman. Berikutnya masuk perintah sederhana seperti tadi, ke sini, duduk, berdiri, tiarap, merunduk, misalnya ada bayi, ayo runduk. Dia paham nggak kata merunduk? Ini masuklah di perintah perintah satu tahap boleh, perintah sederhana boleh. Jadi dia paham ketika kita tiba-tiba stop, ketika kita tiba-tiba kepalanya merunduk, dia langsung bergerak dengan spontan. Ini yang kita perlu masukkan pembelajarannya secara berulang dan konsisten. Kemudian kemampuan verbal dibangun, spontanitasnya. Kalau misalkan ada kebakaran, ada pencuri, terus dia bisa minta tolong, kemudian dia bisa menceritakan, dan lain sebagainya, bukan cuek. Nah, tentunya ini kita bisa bekalkan dengan membaca, boleh, atau sikuen ya, sikuen, mengurutkan aktivitas gitu kan, mengurutkan gambar. Gambarnya kan banyak nih macam-macam, mulai gambar menanam, misalnya gambar menjemur pakaian, terus gambar ada pencuri, apa yang harus dilakukan, gambar perbuatan baik, perbuatan buruk, dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa bangun verbal untuk di area spontanitas dan kemampuan berbahasa. Terus kemudian role play, selain yang paling penting itu adalah role play-nya. Misalkan tiba-tiba nih orang tua lagi bawa, saya pernah ngajarin, ayo Bu role play Bu. Wah, bawa benda ketuk pintu. Tok 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 tok. Terus anaknya bilang, siapa ya? Saya mau masuk, permisi. Anaknya jawab, silahkan. Begitu masuk, pura-puranya kesandung, jatuh. Aduh, lalu si anak bilang, kenapa Ma? Kesandung. Hati-hati. Kemudian anaknya harus inisiatif ngambilin benda-benda sambil bilang, sini aku bantu. Nah, sekarang kalau sudah bisa itu dilakukan berulang-ulang, dibaliklah. Sekarang kamu coba. Nah, kemudian dia pura-pura jatuh. Apa sih yang akan dibicarakan? Minta tolong kah? Bilang aduh kah? Itu tadi. Aku jatuhnya tersandung. Menjawab pertanyaan mengapa? Kenapa kamu jatuh? Iya, ini loh karena kesandung karpet yang ada di lantai. Misalkan begitu. Nah, next time perlulah yang namanya bawa air beneran. Nah, ini bisa dilakukan di mana? Di halaman boleh. Yang bisa meresap ya airnya, misalnya kalau di rumah otomatis harus ambil pel. Tapi kita harus paham bahwa anak sudah mulai mengerti konsep apa perintah. Jadi ketika kita bilang stop, tunggu, Mama ambil pel ya, dia sudah paham untuk nahan badannya. Tapi kalau belum, kita nggak bisa role play itu. Karena nanti pas dia lari, dia pasti kepleset lagi. Dan akhirnya anaknya cedera beneran, gitu ya. Jadi kita harus benar-benar melihat dan memperhatikan kemampuan anak. Oke, ada beberapa hal yang mungkin banyak hal ya yang menjurus ke area berbahaya, tapi saya cuma membahas beberapa hal ya. Kalau misalkan hari ini
cukup ya kita akan selesaikan hari ini. Kalau belum, nanti kita akan sambung di minggu berikutnya gitu ya, tentang kebakaran. Nah, kebakaran itu adalah ajarin anak paham kebakaran. Kebakaran berarti anak melihat. Sebentar, saya mute dulu. Oke, terima kasih. Kebakaran itu apa? Cari gambar-gambar kebakaran, print, kemudian buat koleksi atau buat apa namanya clipping. Kalau zaman dulu memang banyak clipping ya, sekarang kan nggak usah di ini aja sudah cukup. Buat folder sendiri yang berhubungan dengan kebakaran. Berarti ada api, ada rumah terbakar, ada ya nggak apa-apa kita lihat orang, tapi kita harus tentu tahu ya anak kita punya obsesi berlebih atau tidak. Itu yang harus kita perhatikan. Tapi ini harus di edukasikan kepada anak-anak kita ketika area pemahaman itu sudah ada, ya kan? Nah, kemudian cari berhubungan dengan itu. Tapi di rumah juga harus diamankan dulu dengan pasang alat pendeteksi asap, kemudian periksa dan ganti baterai pendeteksi tersebut kalau punya pendeteksi, kemudian buat rencana penyelamatan diri, pastikan seluruh anggota tahu mengetahui apa yang harus dilakukan. Itu tadi ya, simulasi. Jadi, oh ini loh kebakaran. Kebakaran itu karena apa? Karena api. Api itu bisa datang dari mana? Oh ternyata misalnya waktu lampu mati, kemudian lilin ini membakar korden, bisa terjadi kebakaran serumah. Bisa. Atau tiba-tiba ada kebocoran gas. Nah kebocoran gas ini bisa meledak. Bisa cari berita di YouTube yang berhubungan dengan itu. Kemudian diskusi, ya kan? Diskusi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia mungkin kurang waspada atau ceroboh bisa, atau ya memang tidak belum apa istilahnya sudah dipreparekan tapi nggak terlalu diperhatikan. Nah, itu bisa. Jadi semua hal bisa terjadi. Dan kita tidak boleh menyalahkan orang lain atas sebuah peristiwa itu dulu. Yang paling penting bagaimana penyelamatan dirinya. Nah, kemudian baru latihan yuk simulasi kebakaran sama anak-anak kita. Oh hari ini kita mau buat yang namanya api bohongan ya. Cari itu kertas kalau di Surabaya, kalau di Jawa itu kertas umbo, kertas pewarna yang bisa dikasih air itu tiba-tiba jadi berubah warna. Cari yang merah. Oke, kita buat kayak api-apian ya. Kita tempel di mana. Nah, setelah itu kita kebakaran. Oke, kebakaran. Wah, kita mau lari kemana? Simulasi. Ya, simulasi tapi sebelumnya info ke tetangga. Jangan sampai nanti tetangga, oh ini ada apa gitu ya. Nah, kita simulasi. Larinya kemana, kemudian apa saja yang dibawa, atau nggak perlu bawa sama sekali terus tiba-tiba keluar dulu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah nyalakan alat pendeteksi asap. Terus kalau misalkan agak sulit keluarnya, nah suruh semua orang tiarap. Nah, berarti dia kemampuan perintah sederhana atau satu tahapnya dia sudah paham kata tiarap. Tiarap, dia harus tiarap, merunduk atau merangkak atau merayap untuk tiarap. Keluar ke pintu terdekat karena di atas ini banyak api gitu kan ya. Sambil cerita, oh di atas ada api pura-pura, ada apinya. Maka kita harus tiarap sambil cerita. Ya. Nah, kemudian hati-hati, jangan kembali kalau kamu punya binatang peliharaan, jangan kembali untuk mengambil binatang peliharaan atau barang berharga. Yang penting adalah keselamatan dirimu sendiri terlebih dahulu. Gitu. Ini kita mulai pahamkan tentang kebakaran. Berikutnya tentang listrik. Wah, ada beberapa anak-anak ini sudah pernah ngerasain kesetrum gitu ya. Nah, cuman nggak sampai tersengat yang terlalu berlebihan. Nah, ini kita buat lagi cerita. Kita buat lagi cerita, oh ini listrik. Listrik ini dihasilkan dari ini. Ada orang bekerja di PLN misalkan. PLN itu pembangkit tenaga listrik dan lain sebagainya gitu ya. Perusahaan listrik negara yang dia akan begini-begini. Yang berhubungan dengan listrik itu apa saja? Yuk, benda-benda yang menghasilkan yang bisa dipakai karena dia menggunakan listrik apa?
TV, kemudian kompor listrik kalau sekarang ada ya, kemudian blender, dan lain sebagainya. Nah, oke, ini pakai listrik. Nah, kamu tahu nggak, ini loh namanya stop kontak. Kalau stop kontak ini dimasukkan, maka dia bisa menyala. Tapi kalau dicabut, maka dia nggak bisa menyala. Nah, tapi kita harus lindungi dulu, lindungi anak dari sengatan listrik yang utama di area anak usia yang mungkin belum terlalu paham. Tutup stop kontak listrik, letakkan perabotan di dekatnya, lalu tutup dengan penutup khusus. Ya, oh ya, memahamkannya juga bisa pakai raket nyamuk. Pegang ini, deret gitu kan. Akhirnya nggak mau, kesetrum. Tapi anak paham kata kesetrum itu seperti apa. Nah, ini sama, cuman lebih berbahaya gitu ya. Kemudian colokkan hanya satu atau dua setiap stop kontaknya ya. Kelebihan daya dapat menyebabkan stop kontaknya ini terbakar. Oh, kebakaran tadi ada hubungannya ya. Misalnya begitu. Jadi kita harus cari, oh ini ada hubungannya. Kemudian berikutnya pasang kabel listrik secara tepat. Ikuti petunjuknya dan pastikan menggunakan sekring yang tepat. Kalau sudah stop kontaknya itu terkelupas atau rusak, nah ini harus diperbaiki segera, ya kan? Ganti kabel yang sudah rusak atau usang. Biasanya itu kalau rumah-rumah di rumah nenek saya, rumah di daerah, di desa, itu kita punya peliharaan yang namanya tikus gitu ya. Jadi magic comb, magic jar itu kabelnya digigitin tikus. Nah, kita harus tahu nih, wah kabel ini sudah berbahaya. Cabut dulu terus kasih tahu, ini tidak boleh dipegang, berbahaya karena bisa tersetrum. Oke, kemudian baru diganti atau biasanya beberapa orang dulu itu pakai isolasi gitu ya, pakai isolasi dibet gitu ya. Tapi kalau bisa ganti, nah pahamkan lagi anak-anak saat ganti kabelnya jangan dibuang, biar anak-anak tahu bahwa oh ini kabel yang baik, ini kabel yang rusak, ini kabel yang berbahaya, dan ini mungkin kabel yang bisa aman. Pahamkan di situ. Kemudian bagaimana cara merapikan kabel? Bisa pakai karet, bisa pakai, sekarang banyak ya untuk ngerapiin kabel ya. Nah, banyak dijual di toko online itu. Nah, itu juga bisa. Oke, yuk kita belajar ya yang namanya melipat kabel ya. Kita belajar ngelipat nggak hanya ngelipat baju, tidak hanya melipat origami, kertas origami, tapi bisa juga ngelipat kabel, kemudian dililitin pakai kayak kretekan itu ya, untuk pengaman kabel dan lain sebagainya. Nah, rapikan kabel yang menjalar supaya tidak tersandung. Kalau tersandung kamu jatuh berbahaya. Masuk lagi. Oh, ternyata ada hubungannya kabel listrik dengan kesandung. Ada hubungannya kabel listrik dengan kebakaran. Anak mulai paham lagi. Nah, kemudian terakhir, lepaskan steker pelatahan listrik pada malam hari. Boleh kasih tugas anak-anak yang mungkin sudah menjelang remaja, yang sudah sekolah itu sudah mulai paham. Oke, tugasmu hari ini mematikan lampu. Berani nggak kamu narik kabel ini untuk dimatikan atau adaptornya untuk dimatikan? Nah, biasanya narik anak-anak itu pegang kabelnya. Misalnya nih, stop kontak nih. Mereka tiba-tiba pegang kabelnya aja ditarik. Tidak, kamu harus pegang, tangan satunya pegang di dindingnya, baru kamu tarik. Kalau ini kamu tarik begitu saja, maka dia bisa terkelupas. Dia bisa berbahaya juga. Kalau ini belum benar-benar terlepas, kamu tarik, kena tanganmu, kamu bisa kesetrum. Nah, itu juga harus diedukasi. Ya. Nah, khususnya biasanya televisi dan komputer. Oke, di sini di area listrik. Berikutnya gas. Wah, gas LPG ya. Kalau di tempat saya sekarang LPG-nya sudah LPG negara, jadi lewat bawah tanah itu ya. Langsung sudah nggak pakai tabung gas lagi. Nah, tapi tetap ada matikan dan nyalakannya. Nah, itu biasanya kita ditulis tuh. Nyalakan saat dipakai, misalnya
matikan kembali saat tidak dipakai, ya. Kemudian kita pahamkan gas yang berhubungan dengan gas. Oh, ada tabung gas, ada LPG dan lain sebagainya. Nah, ada gas ini menghasilkan bau. Bau ini nih, kalau biasanya kalau mau habis tabung gasnya itu LPG-nya itu kan mesti bau nih tercium. Nah, latih mereka pahamkan mereka untuk mengenali bau-bau gas. Kemudian kalau sudah begitu tidak boleh masuk di aturan ya. Tidak boleh menyalakan atau mematikan peralatan listrik karena mungkin akan menimbulkan percikan api dan bisa menyebabkan ledakan. Oh, ternyata gas juga bisa menyebabkan kebakaran. Misalkan begitu. Hal-hal yang berhubungan dengan listrik tadi juga bisa menjadi api dan ini berbahaya. Karena di rumah kita kan selalu pakai, ya kan? Selalu menggunakan alat-alat ini semua. Kita harus edukasi di waktu anak sudah mulai paham. Ya, tentunya dengan itu tadi area kontak matanya di mana dulu, pengamatannya gimana dulu, kemudian dia kontak mata misalnya, kontak mata melihat saya dipanggil, sampai dia kontak mata mendengar orang berbicara. Dia bisa memperhatikan, tapi mendengarnya itu enggak cuma mendengar terus diem, enggak, tapi menyimak. Berarti ini dia sudah bisa menyimak pembicaraan orang lain atau guru saat menjelaskan. Nah, ini juga jadi sebuah catatan. Nah, menyimak kemudian berpikir pastinya. Kenapa kok nggak boleh ya? Kenapa kok ini? Biasanya kalau anak-anak yang belum banyak verbalnya, ketika mungkin dalam tanda kutip sebenarnya mereka paham tapi kita tidak tahu, maka akan banyak pertanyaan-pertanyaan di sini yang tidak terkeluarkan sehingga kita pasti berpikirnya mereka belum tahu apa-apa. Nah, ketika mereka sudah dewasa, suatu saat verbalnya keluar atau misalkan pakai komunikator dan lain sebagainya, mereka akan menjelaskan, oh saya dulu begini loh, saya tahu ini, oh ternyata kamu paham ya. Jadi, menurut kita verbal atau belum verbalnya anak, yang penting kita gali pemahamannya dulu, baru kita masukkan edukasi. Aturan, larangan, penjelasan semua kita berikan. Tapi tentunya yang bisa diterima anak-anak lewat apa? Visual support, lewat cerita, lewat buku, komik, dan lain sebagainya. Role play yang terutama ya. Karena kadang anak-anak sudah bisa nih, kalau kamu diberi mainan sama sama keluargamu, kamu mengucap terima kasih. Tapi begitu di role play kan, suatu saat dikasih ya nggak ngomong. Loh, padahal sudah ngerti loh, diulangan ngerti, ditanya ngerti, tapi begitu melakukan aktivitas itu ya nggak bicara. Nah, demikian juga hal-hal yang berhubungan dengan yang bahaya ini yang harus digarisbawahi. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi, jangan menyalakan korek api atau rokok. Ya, paling amannya bapak-bapak kalau yang sedang merokok, mending merokok di luar saja. Ya, selain itu kan asapnya juga kurang baik buat pernafasan, gitu ya. Atau kalau perlu sama sekali nggak usah merokok karena rokok mahal sekarang ya. Kemarin kalau saya ke Alfamart atau ke Indomart itu ada orang beli rokok sekitar 25.000 sampai 30.000 ya. Ya, itu aja. Yang penting baik untuk keamanan dan kesehatan. Kemudian kalau ada bau gas, silahkan buka jendela. Nah, ini adalah langkah yang harus diberikan. Jadi jangan bilang, jangan ini, tapi tidak mengenalkan apa sih yang harus kamu lakukan. Oke, saya sebelum ke kelanjutannya, saya minta Bu Ani. Ya, Bu Ani, mungkin ada beberapa hal nih yang sebelum lanjut ya, mungkin ada beberapa hal yang orang perlu. Oh iya, ternyata ini penting ya, gitu Bu Ani. Silahkan. Iya. Selamat malam, Bu Rizka. Terima kasih kesempatannya. Silakan minum ya, Bu Rizka. Ya, Bu. Ya, dari catatan saya pernah menerima beberapa informasi kasus dari teman-teman ya. Yang pertama itu tanaman kaktus ya. Tanaman kaktus yang kadang-kadang mungkin dekoratif, bagus. Nah, kadang-kadang ibu-ibu suka tertarik untuk menanamnya di rumah.
Padahal kaktus itu bagaimanapun juga suka ada bintik-bintik yang ada duri-durinya. Nah, itu hati-hati sekali kalau umpamanya kepegang sama anak atau ketusuk di jari anak. Nah, itu hati-hati banget ya. Karena ada beberapa yang harus detail dicabut satu-satu gitu. Terus udah gitu harus dikasih obat ya. Nah, yang kedua itu saya juga pernah menerima telepon dari seorang teman yang anaknya kehausan buka pintu-pintu yang ada jadi mereka tinggal di ruko, ada lemari-lemari nih di ruko itu. Rukonya 3 lantai. Di ruko pertama itu sebetulnya bukan lemari untuk makanan dan minuman, tapi si anaknya nemu air aki di sana, Bu Rizka. Nah, air aki itu diminum sampai setengah botol tuh. Itu sampai dilarikan ke rumah sakit, ke UGD segala macam. Cukup menegangkan malam itu waktu kita menerima kabar itu ya. Terus yang berikutnya adalah cairan pencuci piring yang warna hijau. Itu dianggap seperti sirup ya. Gitu. Jadi yang warna hijau mereknya Anu lah gitu loh ya. Nah, itu juga pernah diminum sama seorang anak, itu diare berat tuh jadinya ya. Karena minum sabun yang pekat ya. Kalau yang warna hijau itu kan rata-rata kan bukan hanya sabun yang cair itu, tapi pekat, kental ya. Gitu. Dan satu lagi adalah busa jaring yang dipakai sama penjual buah. Itu dimakan sama anak. Ya karena Gitu. empuk kelihatannya kan, Bu. Iya, dan rada-rada mirip kayak makanan ya, Ya, renyah-renyah gitu, enak baik. kali ya. Nah, itu sampai demam tinggi tuh. Dibawa ke UGD dan muntah-muntah, di sana keluarnya jaringnya itu. Jaring buah-buahan itu ya. Jadi menurut saya waktu anak di bawah 5 tahun gitu, sebaiknya anak tetap dalam pengawasan orang dewasa yang ada di sekitar. Gitu. Supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau Adi dulu, anak saya pernah masukin stereofoam pembungkus bakmi ya. Zaman dulu masih ada stereofoam pembungkus bakmi. Bukaannya itu sompel dikit gitu. Terus disompelannya dimasukin ke sini. Gitu, dimasukin gitu. Terus terakhirnya dia bilang, gitu kan sama saya. Sayanya bingung gitu. Ini anak ngomong apa sih, nggak ngerti. Terus saya tabok tuh pipinya, pop gitu kan. Dianya gitu, pus gitu keluar itunya, foamnya gitu ya. Jadi kita betul-betul harus lihat apa sih, gimana sih anak kok yang anteng-anteng itu mencurigakan deh pokoknya. Kalau anak anteng itu harus dicari, dilihat, diingatkan gitu. Mungkin Bu Rizka bisa menambahkan juga apa ya, kayak buang air kecil, buang air besar anak, itu juga beberapa dijadikan mainan. Ya Bu, ada yang Ya, dimakan Bu. Iya, ini saya mau sampaikan iya, juga ya, sih. Ya tiba-tiba, ya, aduh kenapa ini? Ternyata sudah iya. belepotan ke Terus sini kan Bu. Nah, betul, itu betul. masa-masa Dan ini lalu kan yang belum terlalu bukan paham. cuma trauma buat ibunya, tapi juga buat anaknya. Ya, betul. Ngebersihinnya nggak hilang-hilang baunya gitu kan. Itu benar-benar itu juga penting untuk diingatkan ya. Gitu. Ya, dicobalah pokoknya kita sekarang mungkin tidak banyak yang kita ceritakan atau kita utarakan, tapi nanti ibu-ibu lebih banyak lagi menggali gitu. Karena setiap keluarga tuh punya pengalaman Ya, gitu ya. Ya, silakan ya Bu Rizka ya. ya, baik Bu Ani. Lanjut ya. Terima kasih. Nah, ternyata Sudah ya, minum? iya sudah Bu. Ya. Ya, ternyata memang pengalaman itu adalah sesuatu hal yang berharga ya kan. Saya pernah ya itu tadi, aduh lihat eh, anak yang waktu itu masih jadi terapis yang awal-awal begitu kan ya. Nah, si anak ini tiba-tiba buang air besar gitu kan ya, terus kemudian terapisnya karena saya masih awal ya, ada teman-teman terapis itu lagi ngambil, belum baru mau masuk sudah belepotan kemana-mana. Akhirnya ya mau nggak mau bersihkan gitu kan. Wah, sudah pakai pakai
dulu masker itu kan nggak terlalu ya tahun 2000-an berapa, pakai handuk lah, pakai baju lah, masih sudah membayangkan itu lama sekali pulihnya hidung ini dari si anak itu ya. Begitu lihat anak itu tiba-tiba langsung kepikiran tentang BAB-nya tadi yang dimakan ya. Nah, terus kemudian ada peristiwa pengalaman juga, spidol. Spidol itu kan baunya enak ya. Nah, jadi saya ini kesalahan saya karena waktu itu masih baru. Saya dipegangin si anak ini, terus kita ajar gambar. Setelah itu saya bilang, "Tunggu sebentar ya." Eh, Anaknya belum verbal, "Tunggu sebentar ya." Beriska ambilkan penghapus. Si spidol ini nggak saya ambil. Ternyata saya keluar sebentar ambil penghapus spidol, sudah biru-biru nih wajahnya dan dimakanlah spidol ini. Alhasil besoknya diare lah, diare gitu kan. Ya saya bilang, "Maaf Bu, tadi ini karena nggak bisa hilang kan waktu itu spidol permanen juga mau hilanginnya agak susah. Jadi pasti belepotan." Akhirnya saya cerita sama orang tuanya. Besoknya nggak masuk 3 hari karena diare. Nah, tapi saya bilang ya ini kesalahan kami karena kurangi. Tapi kita itu belajar dari sebuah pengalaman. Oh kalau gitu besok tidak usah dipakai, tidak usah dipegangkan, tapi boleh saya minta, terus saya berikan dan lain sebagainya gitu. Oke, saya lanjutkan tentang tadinya gas. Berikutnya adalah lorong atau anak tangga. Wah, ini juga pernah punya pengalaman. Waktu itu saya ngajak si anak ke saya lagi pelatihan di sebuah center. Centernya ada 3 lantai. Nah, saya ngajak anak yang usia remaja gitu kan ya. Terus kemudian di situ ada anak, tapi dia sudah bisa empati dengan anak lain. Nah, begitu sudah selesai pelatihan kan kita semua pada turun nih. Nah, begitu turun ada anak yang langsung lari. Kemudian dia terpleset di anak tangga yang keberapa jatuh. Si siswa saya ini maunya nolong. Dia lari juga, dia ngambil, terjatuh lagi. Akhirnya si anak kecil ini ketiban sama anak remaja ini. Tapi mereka berdua jatuh terus nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam arti saya harus berdiri kah? Saya harus menyelamatkan, saya nggak bisa. Jadi dia tetap tiduran di lantai paling bawah. Kemudian saya bilang, "Loh, ayo berdiri." Baru dia berdiri yang remaja. Oh, berarti dia belum pernah latihan. Dia sudah tahu perintah, sudah ngerti. Tapi begitu pas kondisi menjepit si anak yang kecil, dia nggak paham. Saya pasti yang harus saya lakukan. Yang kecil juga cuman gitu aja. Tapi nggak nangis ya. Cuman kepalanya benjol gitu kan ya. Nah, akhirnya saya minta maaf lagi ke kedua orang tuanya. Ya, saya banyak minta maaf sih kalau zaman dulu ya karena sering melakukan kesalahan. Ya, tapi untungnya puji Tuhannya orang tuanya mulai mau memahami dan mengerti. Asal nggak berulang-ulang gitu kan. Oke, kita masuk di lorong anak tangga. Anak tangga bukan tempat bermain yang aman untuk anak. Mungkin kita bisa latihkan nih naik, turun. Tapi kita juga ajarkan bahwa ini adalah kita harus berhati-hati. Mereka harus paham kata berhati-hati. Bukan untuk berlari-larian di anak tangga, tetapi naik turun kan ada pegangannya. Kamu harus memegang kayu saat kamu naik atau saat kamu turun. Kemudian pastikan mainan tidak ditinggalkan di anak tangga. Nah, kalau biasanya mainan kan kita harus latih nih, kalau habis mainan dikembalikan ke tempatnya gitu ya. Jadi pastikan bahwa mainan ini tidak ada sehingga tidak membuat orang lain terjatuh atau tersandung. Kemudian pasanglah lampu pada lorong atau puncak anak tangga sehingga anak dapat melihatnya jika ia terbangun di malam hari, misalkan ya. Kemudian baru perkenalkan larangan bermain di anak tangga. Kalau di mall itu ada eskalator dan itu sangat berbahaya. Banyak anak-anak bermasalah atau kecelakaan terjadi di area eskalator. Mungkin dia pas lagi mainan terus kemudian dia keseret dan dia terjatuh. Itu di Surabaya juga banyak terjadi gitu ya. Nah, apalagi anak-anak kita yang special need ini kan kita harus lebih pahamkan. Kalau di mall ya sebelum kita belum merasa dia aman dan dia paham hal-hal itu semua, maka kita harus gandeng. Tetap harus di dalam kontrol kita penuh, ya.
Kemudian pintu depan dan belakang. Nah, jangan pernah meninggalkan pintu depan dalam kondisi terbuka. Nah, saya seringkali tuh dilaporin tuh, Bu Rizka, si M ini ada di center nggak? Loh, nggak ada, Bu. Kenapa? Iya, tadi itu ada tamu, tapi dia hilang, dia nggak ada. Tadi itu ada tamu, kemudian saya pikir dia di depan. Kemudian sudah tamunya itu dibukakan pintu, terus ditinggal masuk, sudah disuruh duduk, tinggal masuk. Ya si M-nya ini keluar rumah. Tapi mama papanya ngobrol dengan tamu ini tanpa sadar bahwa M itu keluar. Nah, begitu keluar, agak jarak jam 1 gitu ya, tadi mungkin jam 12, setengah 1, jam satunya baru sadar. Loh, di mana anak saya? Akhirnya telepon ke center, nggak ada. Coba Bu, cari tahu di tempat-tempat yang biasa dia kunjungi. Wah, akhirnya ketemunya jam setengah 4 kalau nggak salah ya. Sudah telepon kemana-mana. Ketemunya setengah 4 dan itu ketemunya di pantai. Di patung Dewi Kwan Im. Kalau di Surabaya itu ada namanya Pantai Kenjeran. Ketemunya di situ. Berarti eh, karena setiap minggu orang tuanya ngajak dia naik sepeda ke situ. Dan itu alternatif terakhir dipikir, jangan-jangan ke sana. Ayo kita cari. Ternyata ada di sana dan lagi ditungguin apa namanya petugas kebersihan di situ, dia lagi main apa kolam, main di kolam di apa namanya wihara ya itu ya, di kelentengnya itu dia lagi main di kolam. Nah, contohnya begitu. Ada lagi yang malam-malam tidur, kuncinya nempel. Ada anak remaja, tiba-tiba dia buka kunci, kemudian dia keluar dari rumah dan mobil tetangganya itu dilempari batu. Wah, begitu tetangganya bangun marah, dia ketawa senang sekali karena sudah mendapatkan tetangganya ini marah. Akhirnya eh, terjadilah rapat satu RT, satu perumahan itu dan minta anak ini untuk apa namanya diasramakan, contohnya begitu, karena kami menolak anak ini untuk ada di tempat ini. Akhirnya cerita ke saya, gimana ini? Ya udah Pak, coba ada saudara nggak di ini? Ada, amankan dulu di sana. Saya bilang bapak juga di sana, adiknya semua di sana. Nah nanti jarak 1 minggu dan lain sebagainya boleh lagi lah ngomong sama Pak RT. Lah Pak RT-nya sebenarnya kan juga nggak tega, tapi ini permintaan warga ya karena mobilnya itu tadi. Nah saya bilang oke, Bapak bertanggung jawab nggak terhadap mobil yang sudah dirusakkan. Kalau ini Bapak punya niat baik, silahkan ngobrol aja sama keluarganya. Saya bilang begitu, mungkin sudah lebih adem ya, jadi boleh ngobrol. Akhirnya mereka ngobrol dan ditemukan solusinya dan sekarang sudah kembali lagi ke rumahnya. Pokoknya dia harus dikungsikan dari tempat ini, dia nggak boleh di sini. Rame itu satu apa malam hari satu RT di situ. Nah contohnya begitu. Kemudian yang kedua, jika belum mandiri maka jangan biarkan anak membukakan pintu untuk tamu. Terus pasanglah pegangan pintu jauh dari jangkauan anak. Jika anak dapat menjangkau pegangan, buatlah kunci tambahan yang lebih tinggi. Khusus pintu kaca, tempelkan stiker jadi supaya anak nggak kebentur gitu ya, karena mungkin kacanya terlalu bersih gitu ya. Kadang kita aja juga pernah kebentur kaca, pintu kaca gitu ya. Nah, ada satu peristiwa lagi tentang masalah hilang ini. Jadi siswa kita itu umur sekitar 8-9 tahun, tiba-tiba hilang dari rumah karena pintunya kebuka 3 kali. Hilangnya 4 kali, sorry, 4 kali. Nah ini kita nggak tahu ya apakah benar-benar memperhatikan benar atau memang si anak ini gampang cari selanya gitu loh, dia pinter cari selanya. Ya, yang pertama hilang itu dia diketemukan di jalan raya, sudah belepotan luka-luka. Akhirnya dia dibawakan ke kantor polisi, kemudian dia di-share di salah satu radio di Surabaya. Itu radio itu cukup besar ya, radio Suara Surabaya itu di-share, kemudian di-upload di Facebooknya juga. Akhirnya ada yang tahu dan saya, loh ini kan murid saya gitu ya. Akhirnya mamahnya menjemputlah ke sana, ke kantor polisi tersebut. Oke, kemudian hilang yang kedua sama juga
pintunya terbuka, terus dia keluar, ketemu di dinas sosial. Jadi dia nggak sampai keluar, tapi dia di dekat rumahnya itu ada dinas sosial Kota Surabaya. Dia masuk ke situ, ya aman lah, karena di situ banyak anak-anak spesial need juga di dinas sosial. Itu khusus memang dekat rumahnya. Kemudian hilang yang ketiga, nah itu juga serupa dengan yang kedua, ketemu lagi di dinas sosial. Hilang yang keempat, suatu saat dia diajak ke hotel gitu ya, diajak ke hotel, kemudian dia jalan sama mamanya, pas digandeng tiba-tiba tangannya terlepas, mamanya lagi ngobrol sama kakaknya gitu ya, ternyata dia nggak sadar lagi. Kemudian turun ke bawah, menyeberang jalan, kemudian masuk ke salah satu mart di situ. Di situ kemudian dia ngambil makanan-makanan yang biasa dimakan saudaranya gitu ya misalkan. Terus dia ambil di situ, dia ambil yang kesukaannya itu baterai. Jadi dia suka baterai, itu dia kumpulkan. Terus makanan yang biasa dimakan adiknya itu dia makan. Maksudnya dia mau belanja. Bingung lah mamanya ini, cari satpam, terus satpamnya tahu, loh di sana Bu, saya pikir dia memang sengaja keluar. Akhirnya nyebrang, kok ya karena dia sudah canggih ya untuk menyeberang jalan ya, jadi aman. Ketahuannya di mart di depan hotel itu tadi. Aduh, ini sudah hilang keempat kalinya gitu ya. Nah itu contoh-contoh yang bisa terjadi tentang sebuah pintu. Oke, saya lanjut ke lantai. Bagi anak-anak balita maupun anak yang berlarian, lantai berubin keramik berpelitur ini juga harus diperhatikan. Apakah dia terlalu licin? Apakah ada sandal tertentu yang bisa membuat dia terjatuh? Dan lain sebagainya. Jadi hendaklah memakai sandal yang tidak membuat licin dan terjatuh, ya. Kemudian periksa ujung-ujung karpet yang terlepas, karena ini bisa membuat kita atau anak kita tersandung. Karena mungkin nggak memperhatikan, pasti kesandung jatuh gitu kan. Nah ini untuk di area lantai. Latih juga mereka pemahaman sekitar, mengepel lantai, boleh pakai yang merangkak atau pakai pegangan, silahkan ya. Kemudian sering ya, kalau untuk lantai ini sering kali terjadi, loh Bu kenapa kepalanya, loh Bu kenapa tangannya, iya kemarin habis jatuh kepleset Bu Rizka gitu. Loh Bu kenapa ini telinganya kok tiba-tiba tergoser, iya kena ininya kursi, bawahnya kursi itu dia jatuh, telinganya kesenggol itu, akhirnya di sini berdarah, terluka gitu kan, kesenggol ininya kursi Bu, dan lain sebagainya. Ada juga pengalaman kita nih malam-malam. Jadi ibunya ini mamanya ini pulang dari kerja. Si anak ini biasanya sama drivernya gitu kan, karena mamanya seharian kerja. Nah kemudian sampai malam hari, oke Pak boleh pulang gitu kan. Mamanya ini mempersiapkan mandi. Kemudian biasalah mempersiapkan mandi, pakailah air panas. Nah, waktu air panasnya ini sudah selesai mendidih, ditaruh di bawah, dimatikan. Kemudian si anak ini mencari perhatian gitu kan. Anggaplah mencari perhatian, dia ambil handphonenya. Terus handphonenya mamanya, kemudian ditaruh gitu kan. Ini verbalnya ada, tapi untuk mengkomunikasikannya susah gitu ya. Jadi bilang, enggak ya, enggak boleh, sini kasih mama gitu. Terus kemudian ambil laptop, mau dimasukkan kamar mandi gitu ya. Tidak boleh, jangan, sini kasih mama. Waktu mama mau ngasih ke mama ini disimpan, dia lari ke dapur dan menendang panci yang berisi air mendidih tadi. Ditendang dan akhirnya terjatuh kena kakinya, kaki sebelah kanan. Kaki sebelah kanan ini ketumpahan. Akhirnya mamanya ini teriak, terus akhirnya panggil lagi tetangganya. Nah, kemudian dioles aja minyak gitu kan. Besok paginya melepuh. Ceritanya melepuh, kemudian selang sebelum berangkat ke tempat terapi, itu kakinya itu kan nggak enak ya, nggak nyaman ya. Sama ujungnya kursi itu digeserkan begini. Tush,
Jadi kakinya ini terbuka, terus dan air di dalamnya itu keluar. Ceritanya begitu. Akhirnya diperban sama mamahnya sehari, kemudian diobati. Bu Rizka ini obat ya, nanti kalau diobati. Oh, saya ngobati itu pas buka itu saya olesin tuh sambil sakit ya, sakit. Nah, ini ditutup ya, tidak boleh, saya bilang-bilang gitu kan. Kemudian saya tutup lagi, karena kalau dibuka dia oleskan lagi. Nah, kemudian sampai 2-3 hari ternyata ada sedikit yang membusuk di area kaki. Saya bilang mamanya, Bu, lebih baik dibawa ke dokter karena ini nanti kalau membusuk juga berbahaya. Wah, akhirnya Bu Rizka, saya ini masih ada meeting dengan ini. Nanti saya ketemu di rumah sakit ya. Oke, kita berangkat. Saya, Pak Yudi, terus 2 terapi saya sama drivernya itu berangkatlah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dipegang 12 orang pegang untuk membersihkan kaki, tapi tanpa bius tanpa obat bius, jadi langsung dibersihkan, digosok gini. Nah, dia teriaknya sih sebenarnya bukan teriak karena sakit, tapi teriak karena dipegangi 12 orang. Anaknya gede, sekitar umur 13 tahunan. Itu kan saya pegang tangannya, Pak Yudi pegang di area ini, dari area lengan itu ya. Kemudian ada satpam itu yang pegang di area pinggul, ada juga terapi saya di area pantat, kemudian di area lutut sampai kaki ya. Ini dipegangi semua, dokternya gosok itu. Sempat lari gitu ya, pegang lagi, tarik lagi begitu ya. Karena ini harus dibersihkan, nggak bisa nuruti kemauan anak karena berbahaya. Jadi mau nggak mau ya harus dibersihkan. Saya itu juga melihat, nggak pakai dibius ya, dibersihkan, sret gitu. Tapi setelah itu diperban terus diperban yang rapat gitu kan. Nanti konsultasi datang lagi hari apa. Nah, setelah itu dia sudah mulai kita pahamkan, tidak boleh dibuka pakai visual support, harus ditutup. Nanti hanya dokter yang ini ya, jadi pakai gambar dokter. Akhirnya dia mulai paham. Nah, di rumah papahnya datang dijagain lah, akhirnya khawatirnya berbuat seperti itu lagi. Sekarang udah sembuh. Cuman itu peristiwa yang wah gitu ya buat kami ya, karena biasanya pasti sakit lah, tidak pakai di bius rasa itu. Nah, itu contoh kondisi yang pernah terjadi di rumah. Oke, kemudian tangga tadi ya. Nah, sebelum usia 3 tahun, kemampuan daya koordinasi anak belum cukup. Silakan Bapak Ibu yang mungkin mau sharing, boleh raise hand atau boleh juga chat. Oh iya, ini pernah nimpa di anak saya nih, jatuh di mana dia lompat misalkan. Terus tapi ternyata dia aman dan lain sebagainya. Silahkan, boleh ya menceritakannya. Terus karena kan ini pengalaman kita bersama-sama ya. Saya sih pengalaman di center dan dengar dari orang tua. Oke, belum cukup untuk menuruni tangga secara aman. Pasanglah pagar pengaman di bagian atas bawah tangga atau sebelah lorong di kamar tidur anak. Pasang juga pagar pengaman tadi. Sebentar. Saya punya catatan di mana ya Kak Yud? Mana tadi? Wait, ternyata menghilang. Sebentar. Nah, ya. Oke. Nah, pagar pengaman di atas tangga dapat menjadikan bahaya sandungan. Jadi harus benar-benar dilihat gitu ya. Kemudian periksalah pegangan tangga secara berkala. Jangan biarkan anak memanjat pegangan tangga. Nah, ini biasanya rata-rata anak-anak memanjat ya. Kadang memang nggak apa-apa. Kita harus percaya anak ya, cuman bener-bener jangan sampai pegangan tangganya terlalu licin. Biasanya anak ini ada yang prosotan nih dari atas ke bawah. Oh, dia aman. Cuman saat aman pun kita harus perhatikan. Misal jika suatu saat ternyata diizinkan terjadi jatuh, kita sudah harus bisa segera mengamankan mereka. Gitu ya. Jadi harus sigap. Nah, kalau ada suami siaga, maka juga ada bapak siaga, ibu siaga gitu ya. Itu penting. Ya, kemudian periksalah pegangan tangga secara berkala ini tadi. Kalau di mall jangan biarkan anak mendekat ke arah lift atau eskalator sendirian. Karena banyak kasus dan peristiwa anak bermain pegangan tadi dan memakan banyak
korban. Oke, ruang keluarga. Selagi anak-anak masih kecil, cobalah mengatur ruang keluarga agar anak-anak maupun barang berharganya terhindar dari bahaya. Jadi vas-vas bunga gitu ya, biasanya kalau jatuh gitu bisa remahannya itu kan gede-gede atau ada yang kecil-kecil itu berbahaya. Hiasan meja yang saya bilang tadi, terus kabel-kabel ini, televisi itu harus diperhatikan. Kemudian karpet dan tirai ya tadi ya, periksalah ada karpet yang berlubang atau terbalik ujungnya. Jadi kita harus paham biar anak nggak tersandung. Simpanlah semua pengikat korden dan kere. Hati-hati anak biasanya main itu dan bisa membuat tercekik. Gitu ya saat dia bermain bergantungan. Nah ini saya itu pernah diceritain mamahnya. Waktu itu mamahnya lagi masak. Nah, anak ini dikasihlah menulis gitu ya, kertas sama pensil. Oke, yuk kamu gambar ini ya. Mama lagi masak motongin buncis. Selesai motongin buncis, wortel untuk masak sop gitu ya. Motongin buncis masuk. Mamahnya ngambil bahan kayak misalnya bawang putih, bawang merah itu di area dapur yang berbeda gitu ya. Jadi agak geser. Begitu mamanya balik, pisau itu sudah dipegang anaknya dan untuk nulis. Ya, untungnya si anak ini belum paham pisau ini untuk ya nggak melihat. Pokoknya dia tahu bahwa ini akhirnya untuk nulis di kertas itu ya pasti kertasnya robek-robek. Nah, masalahnya adalah saya itu juga salah, Bu Rizka. Saya itu nggak diem-diem aja, tapi saya teriak karena mungkin saking paniknya ya. Nah, justru dengan kita tiba-tiba teriak, ini justru memicu bahaya. Jadi dia teriak, hah, aduh, kenapa bisa begitu? Dia kaget pisau ini terlempar. Nah, pisau terlempar, ya balik lagi. Saat mendarat pisaunya ini agak jauh. Nah, kalau pas di sekitar mamanya kan juga berbahaya lagi. Saya bilang, nah, kalau misalkan anak-anak kita sedang memegang sesuatu yang berbahaya, hendaklah kita juga tenang. Walaupun kita panik misalnya, loh panik, tapi kita berusaha tenang untuk kita, oke, kasih mama ya, wah kamu hebat. Karena ketika kita tiba-tiba panik dan kita teriak, justru itu menjadi membuat kesempatan lebih berbahaya untuk semuanya. Karena pisau kayak contohnya pisau tadi tiba-tiba dia terlempar karena kaget ya, dia lempar melayang, nah itu berbahaya. Misalnya seperti itu juga salah satu contoh. Oke. Kemudian perapian dan pemanas ruangan. Jangan meninggalkan korek api atau pemantik api di tempat-tempat yang mudah dijangkau anak. Silakan Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya ya, boleh di kolom chat ya. Terus kemudian tutuplah perapian dengan pagar pengamanan. Panjangkan pagar pengaman dengan tembok agar anak tidak dapat menariknya. Jangan pernah menggunakan pagar pengaman perapian sebagai rak atau pengering pakaian. Nah, ini kan apa yang dilihat anak itu juga bisa bahaya. Oke, peralatan listrik tadi sudah ya. Perbaiki stop kontak, sembunyikan kabel panjang, supaya anak tidak tersandung, tutup stop kontak yang tidak terpakai, pastikan keamanan kabel, tadi yang mungkin digigit tikus, pastikan kabel yang mencolok di televisi, kemudian setrikaan juga, gitu ya. Harus paham mana setrika panas dan setrika tidak panas, begitu kan. Jadi anak harus benar-benar dipahamkan. Yang terakhir adalah perabotan. Tempatkan tanaman jauh, tadi Bu Ani yang bilang ya, tempatkan tanaman jauh dari jangkauan anak kaktus tadi. Beberapa tanaman rumah mungkin mengandung racun yang bisa menyebabkan luka gores atau alergi saat disentuh. Jangan menaruh benda yang mudah pecah ataupun berat pada meja yang rendah. Tempatkan benda tersebut jauh di ujung permukaan seperti kusen jendela dan rak di atas tungku. Singkirkan meja berpermukaan kaca, tempelkan pelindung tadi ya untuk meja yang ujung-ujungnya tajam. Jangan meninggalkan minuman panas, kacamata, korek api yang mudah dijangkau. Jangan meninggalkan asbak yang berisi rokok tadi yang masih menyala di sandaran sofa atau kursi, dan sebaiknya di luar. Oke, pemahaman perlindungan diri anak sekarang adalah bekal hidup anak yang akan datang. Mari kita mulai juga memperhatikan keamanan anak-anak kita semua. Oke, terima kasih pemaparan dari
saya tentang proteksi diri pada malam hari ini sudah berakhir. Saya panggil Ibu Ani Sonata. Mungkin ada tambahan lagi, Yuk. Bu. Terima kasih. Nah, thank you Bu Rizka buat pemaparan yang jelas. Saya tambahkan lagi ya, anak kunci ya. Tadi mohon maaf kalau sudah ada, tapi saya pernah ingat satu kasus seorang anak mengunci dirinya di dalam kamar, gitu. Jadi dikunci dari dalam, nah terus sudah gitu nggak bisa ngebalikin lagi, nggak bisa disuruh untuk untuk instruksi-instruksi lain karena nggak ngerti, malah dicabut kuncinya, anak kuncinya dicabut sama dia. Dan anak itu panik waktu udah menyadari bahwa dia nggak bisa keluar-keluar gitu, anak itu panik. Dari sekitar jam 5 sampai jam 9 malam itu. Ya. Jadi panik sekali, terus papahnya memang kerja di luar pulau, nggak ada pembantu yang bantuin, ibunya telepon ke tempat kita. Terus ada teman kita, suaminya masuk ke lubang angin di atas pintu. Ternyata itu spray udah berantakan, kasur juga udah dibalik semuanya, udah berantakan, bantal, guling udah semuanya ini. Jadi terlihat sekali si anak itu panik, tapi tidak bisa mendapat solusi atau mencari solusi sendiri. Gitu. Nah, kita harus berhati-hati untuk menjaga ruangan-ruangan di dalam rumah kita. Waktu anak-anak masih kecil, mungkin jangan sampai kuncinya itu nyantol, gitu ya. Anak kuncinya nyantol di dalam silindernya, gitu ya. Jadi itu harus dilepas dari anak kuncinya, dari silindernya supaya bisa pintu itu tidak terkunci, tidak sampai bisa dikunci oleh anak. Gitu. Perhatikan hal-hal seperti itu karena kita bisa menjadi fatal, terutama kalau anaknya tidak bisa mendengar atau tidak bisa melakukan instruksi kita. Gitu. Malah kita panik, anak kita juga panik, terus semakin kacau. Anaknya udah jerit-jerit, teriak-teriak di dalam, ngamuk-ngamuk, ngelepas-ngelepasin spray, sarung bantal, gitu. Tapi dia nggak berhasil juga keluar, gitu ya. Itu Bu Rizka yang pernah kita alami di sini. Iya, baik. Wah, ternyata memang banyak ya Bu Ani. Itu pun banyak yang kita maksudnya banyak yang dialami bersama-sama. Ada yang minum kecap 1 botol tuh Bu Ani. Ada yang minum sirup. Iya, betul. Nah, karena diletakkan di sembarangan. Ternyata bukan kecap, tapi ternyata minyak itu diminum. Jadi kan Iya, betul. macam-macam. Ya. Ya, Itu oke. pelembut juga ya, Ya, pelembut baju. Itu enak kan baunya gitu kan. Waktu mereka buka, terus baunya tuh enak, merangsang untuk diminum gitu kan. Terus waktu diminum juga enak, kental-kental gitu gitu. Nah, itu hati-hati juga. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Taruh di bagian lemari yang agak tinggi dan tertutup. Kalau bisa terkunci ya. Kuncinya juga hati-hati, jangan dilepas di mana-mana. Nanti kuncinya ketelet lagi. Ya. ya. Ada yang Oke, punya belum lagi kalau butiran-butiran kecil, Lego. ya itu Bu Ani, Ya, kelereng gitu kan. nah itu udah banyak pengalaman tuh. Silakan Bu Rizka. Iya, baik. Terima kasih Bu Ani. Oke, baik Bapak Ibu silakan yang mungkin mau bertanya atau menyampaikan sharing. Wah, ini sesuatu hal yang seru ya buat kita bersama-sama. Tapi untuk kita bisa saling mengisi. Oh iya, ternyata saya pernah punya anak mengalami seperti ini supaya orang tua bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kita ya. Oke, terima kasih Bu Yiyin. Dulu anak saya gitu juga usia gitu juga Bu Ani waktu 4 tahun belum bisa mutar anak kunci, akhirnya dibantu tetangga bongkar jendela. Mulai dari saat itu kita suami istri punya kunci masing-masing, dikalungin sampai sekarang pakai kalung kunci. Ya, terima kasih Bu Yiyin. Nah, saya Bu, Pak Kayut ini Bu. Iya benar. Juga pernah naik angin-angin pintu saat anak terkunci. Pengalaman yang serupa. Tapi ini kondisinya anaknya tunanetra. Jadi kan kesulitan untuk
membuka. Oke, silakan Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya atau mau bercerita, silahkan, masih ada waktu. Ada juga saya pengalaman kena mesin jahit. Jadi jarumnya itu masuk. Nah, itu juga harus mengeluarkan kembali, itu butuh proses, harus dibawa ke rumah sakit sama mesin jahitnya. Itu juga pernah. Nah, tapi itu sudah remaja, remaja dewasa. Dalam arti begini, yang anak remaja dan dewasa juga bukan bukan serta-merta kita, oh dia sudah bisa terlalu aman untuk dalam konteks ini. Kita juga masih tetap memahamkan apa sih kebutuhan-kebutuhan dia di area remaja nanti, yang seperti menyeberang jalan tadi, memahamkan orang asing gitu kan ya, memberi pemahaman tentang orang asing ketika kamu dibully orang dan lain sebagainya. Pernah ya kita membahas di poin. Oke, silakan. Ada atau enggak ya? Kalau enggak ada, kayaknya perlu diakhiri ya Bu Ani ya. Oh, ada tambahan Bu Yiyin. Kalau anak masih suka kabur-kabur, terima kasih. Kalau anak masih suka kabur-kabur gitu, pas pintu kebuka dan di tempat baru heboh, orang tahu semua isi rumah orang, ingin tahu semua isi rumah orang, selain pemahaman, terapi apa saja yang harus dibenahi ya Bu? Kalau saya latihan ke rumah saudara dulu, kemudian catat apa nih kendalanya, kemudian cari pemahaman lagi, oh ini bukan kamar kepemilikan, belajar tentang kepemilikan diri sendiri, mana sih yang kamarku, ini ruang pribadiku. Mungkin next time kita bisa masuk ke area publik dan area pribadi ya. Ini ruang pribadiku dan ini ruang pribadi orang lain, ini area orang lain. Yang saya nggak boleh masuk ke ruang pribadi orang lain. Misalkan begitu. Nah, dimulai dari mana? Ke tetangga sebelah dulu misal. Kalau tetangganya mau bekerja sama ya tentunya. Atau paling enak ke rumah keluarga. Tapi kita harus kolaborasi dengan keluarga, kerjasama. Nanti kalau anak saya begini larang ya. Jadi jangan dibiarkan ya udah karena keluarga, karena saya tahu, biarkan. Enggak, karena kita mau lagi membenahi perilaku tentang dia membuka seisi rumah punya orang lain misalkan begitu. Jadi bolehlah diberikan hari ini ke keluarga A, besok ke keluarga B, besok lagi ke keluarga C misalnya. Kalau dalam satu kota, waduh rumah keluarga saya cuma satu di satu kota. Oke, kita boleh cari teman dekat. Kita boleh cari sahabat kita. Boleh. Nanti role play, catat apa yang enggak ini, bekalkan di rumah, kemudian masuk lagi ke role play. Gitu. Nah, pemahamannya boleh dengan visual support, aturan, larangan. Nah, bisa nggak anak dilarang? Bisa paham nggak aturan? Nah, kalau belum paham berarti pahamkan dulu aturan bacaan. Berarti dia harus memahami bacaan. Kemudian memahami perilaku baik dan tidak baik, mana yang boleh dan tidak boleh. Itu bisa diberikan. Mungkin dari Bu Ani ada tambahan, Bu Ani? Tentang ke rumah orang dan kepoin rumah orang. Oke, Bu Ani mungkin lagi aktivitas. Dari Bu Lindi ya. Anak sudah 13 tahun, tapi kami belum pernah secara sengaja mengajarkan tentang bahaya. Seperti apa saja cara mengajarkannya, Bu? Saat kondisi pemahaman terbatas. Kembali lagi pemahamannya sejauh mana? Pemahaman itu harus ditingkatkan. Ya, pemahaman itu. Karena ketika pemahaman tidak ditingkatkan ya maka dia nggak bisa jadi sesuatu. Tapi pemahaman ini mulai dari konsep bermain. Kita mau latihan bermain. Pahamkan tentang centang dan X. Oh ini jangan, ini tidak boleh yang centang. Yang X, yang centang ini boleh. Pahamkan dari itu dulu. Oke, sekarang kita masuk ke kategori kelompok ya. Tentunya kategori kelompok sudah bisa, misalkan buah, binatang, apa dan kita masuk ke kategori kelompok tentang perilaku atau benda-benda berbahaya boleh. Mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya itu bisa diberikan. Terus mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan, latih lagi. Kemudian kasih nih contoh, saya bilang saya buat kerupuk atau mie instan, kamu mau? Saya tanya,
Dia harus jawab tidak mau. Kenapa? Nanti saya bisa ketawa sendiri. Oh, saya tanya, kamu mau mie instan? Enggak. Kenapa enggak mau mie instan? Nanti saya bisa lompat-lompat, bisa enggak tidur. Misalkan gitu. Oh, oke. Kamu mau teh? Kamu mau sirup? Itu kita tanya. Setelah kita pahamkan labeling, terus kemudian pahamkan mana yang boleh dan tidak boleh, baru kita tawarkan. Kalau dia ngambil, baru kita bilang, stop, ini tidak boleh. Kasih Bu Rizka kembali. Nah, itu latih hal-hal sederhana dulu dari yang ada di rumah. Baru kita masuk ke area perilaku. Perilaku berbahaya, ada mobil cepat, ada mobil lambat. Bagaimana kalau ketabrak mobil, kalau kamu menyeberang jalan, terus ada mobil cepat, maka kamu akan bisa tertabrak dan ini bisa terluka dan bisa meninggal misalnya. Nah, pahamkan sampai area konteks meninggal. Oh, ini sudah advance banget ya. Tapi itu berkala, dimulai dari mana? Dasar dulu. Oh, mobil cepat. Cepat itu biasanya anak-anak suka angka kan? Nah, boleh masuk ke jarak, masuk ke oke, kita balapan mobil yuk. Nah, dari balapan mobil kita juga bisa tahu. Kemudian kita coba waktu pas balapan ada orang-orangan kita taruh di tengahnya. Kira-kira dia bangun apa nih gitu. Ini bisa ya. Jadi pemahamannya tetap dicari, digali, kemudian kita tingkatkan perlahan. Oke, yang berikutnya ya sebentar Bu Eva ya, dari Bu Yeni Tajen. Sharing bahaya anak suka kopek-kopek kulit bibir, tangan atau kaki. Jadi kalau kita nggak dampingi, nggak ada yang ingetin, jadi seperti steaming saat suka kopek-kopek kulit keringnya jadi luka. Nah, biasanya dia anak-anak yang seperti ini uh, tidak terlalu merasakan sakit. Jadi dilihat lagi dari SI-nya. Ya, biasanya tanyakan, mungkin Bu Ani bisa nambahkan ya yang ini ya, yang suka ngopek-ngopek. Ya, Bu Ani mumpung nyala. Jadi saya Ya, panggil langsung. Silakan Bu Ani. ya Biasanya biasanya punya tuh rasa sakit ya Bu Ani ya dari teksturnya atau obsesi. Obsesi dia suka melukai dirinya sampai berdarah. iya, betul. Jadi biasanya ada gangguan taktil bisa, obsesi juga bisa, tetapi itu awal permulaannya itu dari masalah kekurangan zinc. Gitu, kekurangan zinc. Coba cek juga apakah dia memang kekurangan cairan, kurang minum, jadi bibirnya kering, itu juga bisa jadi masalah. Yang berikutnya, apakah masalah obsesif itu urusannya dengan diet? Jadi dietnya gimana, beres apa enggak, atau memang banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dalam makanan minumannya gitu. Jadi itu masalah juga Bu Rizka. Memang harus di cross check semuanya itu ya. Gitu. Oke, begitu ya Bu Yanita. Terima kasih. Silakan Bu Eva. Bu Eva Rina, boleh? Selamat malam Bu Rizka, Bu Ani. Selamat malam Bu. Bu, saya mamanya Mika, Bu. Siap. Bu, Silakan. Apa ngapunten ya, nggak Oh, nggak bisa dinyalakan. Oh, sebentar Bu, soalnya sedang sama Mika. oh iya, nggak apa-apa Bu. Oke, silakan. Kalau saya mau sharing gini Bu, dulu Mika pernah beberapa tahun yang lalu dia mau berangkat sekolah kan, sharing aja ya Bu, bukan mau tanya. Ya, Mika itu naik motor sama ayahnya, tapi dia didudukan di depan Bu. Terus dia duduk di depan, ya saya lagi nganter kepergiannya mereka gitu loh Bu. Saya masih di depan pagar juga, ayahnya juga sudah duduk di motor. Terus waktu saya baru bilang, bye-bye Mika, saya baru bilang begitu ya Bu ya. Tiba-tiba Mika itu kayak pengen dang berangkat gitu ya Bu. Dia ngegas motornya. Ayahnya lupa, saya soalnya nggak ngerti naik apa dari motor, jadi saya lupa apa belum dinetralkan ya Bu ya namanya ya Bu. ya. Oke, itu ternyata jalan itu motor, ayahnya panik, padahal ayahnya itu ya di motor juga sama Mika. Akhirnya ayahnya sama ayahnya dibelokkan nabrak pagar tetangga. Kalau enggak bablas terus tambah lebih bahaya gitu loh. Nabrak pagar tetangga, di situ Mika jidatnya paling bagian atas tuh deket rambut sobek akhirnya. Dan waktu itu untungnya sih tidak dalam Bu, tapi itu pun juga
sudah harus berapa jahitan, saya lupa waktu itu kalau nggak salah ada kali 5 jahitan gitu. Dan kita tuh waktu itu Mika dijahitnya pun sama Bu, nggak dibius. Jadi dia sambil nangis, itu umur masih kecil, terus ya kita lumayan, aduh, shock terapi banget itu Bu, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman Mika masih ada yang duduk di depan pada saat diantar, ya tolong diperhatikan itu aja sih. Jadi semenjak itu memang saya pun akhirnya jadi ngerti Bu, oh ini harus dinetralkan toh ya, karena saya nggak bisa bawa kendaraan. Jadi pada saat, gara-gara kejadian itu saya baru ngerti, oh harus dinetralkan toh. Makanya walaupun ini jadi motor nggak akan jalan sendiri seperti itu Bu Rizka. Iya. Itu aja Bu Rizka, mungkin sudah pernah sharing kayak saya tadi soalnya telat gabungnya Bu Rizka. Jadi tadi ingat mau cerita itu, tapi waktu saya ketik saya takut salah bahasanya, jadi saya cerita aja. Ya. Siap. Gitu. Terima kasih Bu Rizka. Ya, terima kasih Bu Eva. Malam. Selamat malam. Ya. Nah, betul sekali. Terima kasih. Ini juga satu-satu yang harus diperhatikan. Kadang kita lagi enak ngobrol, lupa dinetralkan, anak tiba-tiba pegang, nggak sengaja ke gas. Ini juga pernah terjadi juga di tempat kita, jatuh semua bertiga. Anak ASD-nya, bapaknya sama kakaknya, gitu ya, terus terluka. Untungnya ya pakai helm, kepalanya nggak apa-apa. Ya, Bu Ani mungkin ada tambahan tentang Ya, ini? tambahannya ini rem tangan di mobil, ya. Jadi waktu itu rumah kami nanjak ya, itunya pagar, garasinya nanjak. Kebetulan bagian pantat mobil itu di dalam, jadi bagian setir itu yang ke arah keluar ya. Nah itu diam-diam anak kita umur 2 tahun lebih tuh, waktu itu bukan Adi sih, nurunin rem tangan dan itu mobilnya meluncur langsung ke seberang, berhenti di depan tetangga itu ada pohon yang agak besar batangnya, kalau nggak salah pohon mangga deh, gitu ya. Nah jadi berhenti itu karena mentok gitu loh di situ. Itu juga harus hati-hati karena rem tangan di mobil dengan bidang miring pasti akan meluncur kalau dilepas rem tangannya ya. Itu bahkan anak yang belum berumur 3 tahun pun bisa ngelepas rem tangan itu. Itu Bu. Beruntung nggak ada tukang yang naik motor yang lewat atau tukang apa yang di seberang, itu beruntung banget waktu itu. Jadi nggak sampai ketabrak gitu ya. Jadi Iya, betul. berarti Bu Ani, ada hal-hal yang juga kita perlu dengan sigap ketika itu terjadi sewaktu-waktu. Kayak tadi kan langsung dibelokkan, terus ini tadi juga langsung harus Iya. sigap. Anak saya itu sendirian loh Bu di dalam mobil. Ya. Dia tuh disuapin sama mbaknya lagi mau ambil apa ke dalam gitu loh. Jadi anak saya tuh sendirian di mobil. Itu. Gak ada siapa-siapa, dia doang. Nurunin rem tangan itu. Jadi meluncur itu juga sendirian ya? Iya, sendirian. Terus anaknya masih bengong aja gitu. Wah, ya ini jadi luar. Kita kasih tahu waktu udah besar juga dia bilang, masa sih gitu. Ya, ini adalah hal-hal yang mendebarkan, pengalaman-pengalaman yang memang mendebarkan begitu ya. Ya, terima kasih Bu Ani dari Ibu Yuliara Arum. Dulu waktu ke rumah Eyang di Malang, Firas pernah hampir hilang. Saat ketemu ternyata masuk ke rumah saudara. Saat mau saya tangkap, anaknya lari sampai loteng, terus saya kejar. Jadinya kejar-kejaran di rooftop rumah saudara dan Firas hampir jatuh karena atapnya nggak kuat. Akhirnya anaknya tertangkap, cuma rumah saudara atapnya jadi bolong. Wah, ini juga sesuatu yang berbahaya ya. Jadi kalau atap itu kan kadang ada kaki yang masuk, itu juga bisa terluka di area atap gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini dulu. Oke. Bu Yiyin paham Bu Rizka, anaknya sebentar dia stop, habis gitu bablas lagi. Memang diingatin terus. Bu Ani, apakah ada konsep ini kan edukasi nggak bisa sekali ya, pastinya kan berulang kali. Nah, edukasi itu kan nggak hanya disampaikan lewat pembicaraan. Ada hal-hal atau teknis-teknis khusus yang biasanya mungkin Bu Ani pernah berikan ke Adi atau ke siapa tentang penggunaan edukasi secara visual. Selagi pembenahan dari dalam, di unmute Bu.
Di mute. Ya. Ya memang harus diingatkan terus, Bu. Jadi mungkin kita perlu kasih sopan santun di rumah orang, atau mungkin safety and apa ya, safety matters di dalam rumah gitu. Itu penting sekali, harus diingatkan. Selain itu jangan lupa untuk beresin diet, karena dari situ kita bisa membantu anak kita jauh lebih paham, jauh lebih ngerti, jauh lebih cepat untuk mengingat gitu loh, Bu. Kalau nggak diet, kadang-kadang otak itu berkabut. Makanya ada istilah fogging brain ya. Itu. Brain fog atau fogging brain gitu loh. Nah, coba deh, baca deh. Otak yang berkabut tuh antara ada dan tiada. Dan banyak masalah-masalah yang timbul karena masalah antara on and off yang nggak jelas, kayak orang yang baru bangun tidur, belum ngumpul katanya nyawanya ya. Kayak yang kayak gitu tuh. Jadi antara ngerti dan nggak ngerti, ingat dan nggak ingat, sadar dan nggak sadar, itu nyebelin banget. Anak-anak itu kalau udah diajarin berulang-ulang, ada masalah terus, harus cek kembali makanan, minuman. Ya memang berarti dari dalam itu perlu diperbaiki, perlu dilihat, karena apa yang dari luar itu pun juga timbulnya dari dalam. Kalau yang di dalamnya belum tepat, ya mungkin yang keluar pun juga masih ada kurang, khususnya di area pemahaman ya, di area pemahaman, di area aktivitasnya, keaktifannya dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Ani, bagus sharing buat antisipasi orang tua, apalagi metik tinggal gas. Ya dari Kayu tadi ya. Dari Bu Elizabeth Sihombing, putra usia 9 tahun 3 bulan masih mau dicukur rambut sendiri oleh mamahnya, namun bertambah usia menolak, bahkan mendorong mamahnya. Bagaimana cara mengatasinya? Juga dalam memotong kuku, bertambah usia tenaganya bertambah dan tidak mau didekatkan dengan untuk potong kuku. Khawatir kedepannya bagaimana cara solusi, padahal pernah mau mendekat ke saya, tapi pas ke arah kuku berlari lagi. Nah ini area potong kuku juga ya Bu Ani. Bu Ani mau ini. Nah area Iya, terpengaruh lah itu. Pokoknya beresin semuanya, ada pengaruh dietnya, ya di area makanan, kuku ya, minuman, kadang ya. nggak nyaman, Sensor, kadang ya. tekstur ini dan lain Sensorinya jadi sebagainya. terganggu Ya, gitu ya. Jadi sensorinya. kita juga harus lebih bijaksana lah. Ya udah tahu anak harus diet, ayolah kita bantu. Buktinya kan udah gangguan-gangguannya lebih ke arah sensorinya ya jadinya ya. Gitu. Nanti akhirnya lama-lama makin sulit. Gitu. Ya, kadang Kalau biar dulu masih rambut waktu ya. masih kecil, lagi tidur bisa dipotong rambutnya, lagi tidur Ya. bisa dipotong kukunya. Sekarang dia semakin alert jadinya. Kalau dia tidur nanti dipotong kukunya, mendingan nggak tidur. Ya yo, ngotot terus, nggak berani. Atau dia kalau merem jadi berhati-hati, berwaspada terus. Ntar anaknya susah tidur malah jadinya. Ya. Iya. Saya juga Coba dicek kembali makanan minuman ya. ya, Bu Ani, saya juga pernah ada siswa ketika dia potong rambut atau potong kuku, apa yang dipotong dari tubuhnya itu terus tiba-tiba sakit. Itu juga pengaruh dalam segi kecemasan yang menimbulkan dia sakit ya. Jadi Ya, setiap awalnya itu bulan sekali itu begitu. kenyamanannya terganggu. Ya, Terus keamanannya terganggu. stres. Jadi akhirnya lama-lama semua badannya ngerasa, kok jadi gini sih, aku ngerasa gini. Dia ngerasa ada attack ya, ada serangan ya. Gitu. Oh, Iya, jadi ngerasa nggak enak kan. Misalnya gini loh, kita pernah digigit sama lebah. Gitu. Begitu ada satu atau dua lebah, kita udah hati-hati banget. Terus lebahnya itu nggak ada juga kita hati-hati. Jangan-jangan udah nempel di punggung kita, jangan-jangan udah di deket kita gitu kan. Nah, jadi hati-hati terus itu karena awalnya nggak nyaman, nggak aman, terus jadi dia jadi apa ya, extra alert ya, terlalu waspada ya, gitu. Jadi mempengaruhi, jadi kayak ada stresnya juga di situ ya, sehingga Lama-lama. mempengaruhi kondisi tubuh. Jadi selalu orang tua ini bilang, Bu, besok saya mau potong rambut dan kuku. Jadi lusa pasti nggak masuk itu. Selalu begitu setiap bulan. Jadi nunggu 1 bulan agak panjang, rambut panjang baru dipotong. Terus nggak masuk. Justru harus semakin diseringin Bu latihannya. Betul. Iya.
Jadi kalau umpamanya keluarga kesulitan untuk itu, mulai potong kuku juga di tempat terapi. Ya, Kita potong sama-sama yuk, Bu Rizka juga kukunya lagi panjang nih, ayo coba yuk. Nggak apa-apa tuh, gitu. ya akhirnya Justru begitu. seringin hal-hal yang dia ingin ingin hindari, justru kita latih, gitu. Ya, oke, gitu Bu Ya, Rizka. terima kasih Bu Ani. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Oh iya, sama-sama Bu Elizabeth si Hombing. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Eh, Pengalaman-pengalaman ini juga kita selalu berikan kepada anak. Kemudian kita juga lihat perilakunya. Perilakunya seperti apa? Apakah berdampak negatif atau positif misalkan. Kalau berdampak yang negatif seperti menghindar, seperti kita harus catat kenapa, ada apa gitu ya. Dan kita harus tadi seperti Bu Ani, kita harus lihat dan tuntaskan masalahnya dulu. Jangan jangan keburu oke ya kan begini, mau lihat solusinya gimana solusinya, kita lihat dulu apakah dia masalah juga di sensorinya, apakah dia juga masalah di kecemasannya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Oke, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan kembali atau yang mau sharing? Kalau tidak ada, oke, saya akan menutup. Kembali lagi, perlindungan diri pada anak sekarang adalah bekal hidup anak yang akan datang. Mari kita latih, mari kita bekalkan. Slide-nya nggak ada. Ada pertanyaan lagi. Ya, terima kasih. Pesan dari saya ya, Bu. Ya, Bu Ani, sebentar. Ada pertanyaan lagi nih. Jadi, Nah, closing statement-nya agak nanti lagi nih. Oke, dari Bu Eva, terima kasih. Bu Ani, kalau untuk membersihkan telinga bagaimana ya? Sebab Mika biasanya dibawa ke dokter THT, tapi selalu ada penolakan. Waktu masih kecil kami masih bisa handle, tapi sekarang semakin besar semakin susah. Silahkan. ya balik lagi. Sensori, Bu Ani. Balik lagi, beresin dulu diet segala macamnya ya. Makanan minumannya diberesin karena itu berhubungan dengan aneka macam sensori yang ada di badannya gitu ya. Kita semua kan pengen kalau bahan bakarnya salah nanti mobilnya mesinnya rusak. Ya kan? Kalau umpamanya motor yang harusnya diisi bensin, diisi solar kan rusak. Gitu. Mungkin ibu masih merasakan, oh bisa jalan kok, mesinnya nggak apa-apa diganti bahan bakarnya, tapi kan nggak cocok. Gitu. Lama-lama nanti mesinnya juga ambrol. Ya, ayo sama-sama kita beresin lagi ya. Ya, Dietnya ya Bu ya. ya, siap. Terima kasih Bu Ani dari Ibu Wilianti. Malam Bu Ani, Bu Rizka. Terima kasih sharing case-case-nya Bu untuk antisipasi. Anak saya dulu hiper banget, suka lari-lari dan lompat di atas meja kursi. Rumah ada meja tamu yang atasnya kaca. Waktu 6 tahun pernah kejadian lompat meja kaca pecah dan telapak kakinya kena 7 jahitan. Buat anak yang hiper, meja kaca harus hati-hati. Ya, terima kasih sharingnya Bu Wilianti. Kembali lagi kalau hiperaktif juga perlu ini ya Bu Ani, ASD plus hiperaktif. Perlu dilihat, di cross check kembali. Ya, Oke. untuk diet, untuk makanan, untuk rotasi ya. Beresin lagi ya. Anak-anaknya kalau udah usia besar-besar, ayo lebih cepat yuk supaya kita semua sama-sama bisa lihat kemajuan-kemajuan pada anak kita ya. Siap. Dari Bu Lindi, terima kasih. Bu Rizka, Bu Ani. Dari Bu Eva, ngapunten Bu ya. Dari Bu Yulia, terima kasih sharingnya Bu Rizka, Bu Ani sangat bermanfaat sebagai antisipasi bahaya anak. Matur nuwun Bu Ani, Bu Rizka. Oke, baik. Sudah ada lagi pertanyaan, saya tutup ya untuk poin malam hari ini. Dari Bu Febriana, terima kasih. Oke, Bu Ani silahkan untuk closing statement-nya. Nah, saya cuma pesan ya teman-teman ya, mengajari anak untuk safety atau keselamatan di rumah itu bukan cuma untuk mengajari anak itu sendiri, tapi juga mengajari lingkungan sekitarnya. Jadi kita pun, mbaknya, sopirnya, pembantu, semua juga ikutan selamat gitu loh. Jangan sampai kayak anak saya tuh,
ngelepas rem tangan nanti bisa nabrak orang, bisa mencelakakan orang lain. Jadi safety diajarkan kepada anak kita juga selain untuk menjaga diri anak itu sendiri, tetapi juga menjaga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, sama seperti kayak masker kita menjaga Anda, masker Anda menjaga kita. Ya, gitu ya Bu Rizka. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, poin 73 berakhir untuk malam hari ini dan kita akan berjumpa pada poin yang ke-74 minggu depan. Mari kita akan foto bersama. Silakan di open cam-nya Kak Yud. Sudahkah bisa untuk di screenshot? Ya Kak Yud, Oke, ada sekitar 2 slide nih karena 40 yang bergabung. Silakan boleh dibuka. Iya, halo Mika. Iya, Bu Holly, Bu Happy, Bu Wilianti, Bu Lindi, Bu Elizabeth, Bu Aili. Yuk, yuk, yuk. Ya, yuk silakan Kak Yud. Sudah bisa dihitung? Siap? Oke, siap ya. 1, 2, 3, slide 1. Baik, slide 2-nya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih buat semuanya untuk sharing malam hari ini. Boleh bisa sharing kalau memang ada yang... Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Rizka, Bu Hania, Bu Anis banyak. Kak Yud. Istirahat buat Ya, semuanya. selamat malam semuanya. Salam sehat. Terima kasih Bu Rizka, Kak Yud, Bu Ani, izin